Eka Lalo dengan NIM 19061102-041, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai forecasting dengan menggunakan metode least square dengan data sebagai berikut. Pada tahun 2022 penjualan sebesar 2.160, tahun 2023 dengan penjualan 2.520, dan tahun 2024 dengan penjualan 7.560, dan didapat nilai X yaitu pada tahun 2020 X sama dengan min 1, 2023 0, dan 2024 1. Dan untuk menentukan nilai dari X yaitu kita akan membuat perkalian dari Y dan X, yaitu didapatkan 2160 dikali min 1 sama dengan min 2160, begitupun seterusnya. Dan untuk mengetahui X kuadrat, yaitu kita akan mengkalikan X dengan X, yaitu min 1 dikali min 1 sama dengan 1, begitupun seterusnya. Dan kita akan mendapati total dari penjualan yaitu sebesar 12.240, dan total dari XY yaitu 5.400, dan total dari X kuadrat yaitu 2. Dan untuk menentukan nilai dari Y yaitu dengan rumus A tambah B dan kali X, itu harus menentukan A dan B terlebih dahulu. A ini merupakan sigma Y dibahagi N sama dengan 12.240 dibahagi 3 sama dengan 4.080, dan untuk B adalah sigma XY dibahagi sigma X kuadrat yaitu 5.400 dibahagi 2 sama dengan 2.700. Selanjutnya kita akan memasukkan hasil dari A dan B tadi ke rumus yang ini, yaitu Y sama dengan A tambah B dikali X. X ini merupakan tahun 2025 yang dimana nilai X didapat dari 0, 1, dan selanjutnya adalah 2, yaitu tahun 2025. Jadi sama dengan 4.080 ditambah 2.700 kali 2 sama dengan 4.080 tambah 5.400, dan mendapatkan hasil total yaitu 9.480. Saya Boy Pamungkas Kamli dengan NIM 2006-110-2010. Kita masuk pada anggaran penjualan dari kelompok kami. Nah, untuk total unit itu 9.480 kita dapat dari forecasting sebelumnya. Nah, jadi total unit 9.480 itu dibagi jadi 4 kuartal, sehingga tiap kuartal per unit itu mendapatkan 2.370. Dan untuk harga atau price dari produk kami itu sebesar 12.000. Jadi mendapatkan jumlah unit dikalikan price, jumlahnya adalah 28.440.000, sehingga total unit yaitu 9.480, price 48.000, dan jumlah 113.760.000. Sekarang kita akan membahas rencana produksi dari produk kelompok kami. Karena pada bulan Agustus itu unit terjual sebesar 180.000, bulan September 210, dan Oktober 240, dan mendapatkan total 630. Kemudian persediaan akhir kita ambil pada bulan Oktober itu sebesar 80, dan persediaan awal pada bulan Agustus sebesar 50. Dan kita masuk pada rumus di mana penjualan yaitu total dari terjual 630 ditambah dengan persediaan akhir itu 80, dan totalnya 710. Kemudian kita tambahkan dengan persediaan awal yaitu sebesar 50, dan mendapatkan total produksi sebesar 660. Nama saya Firbo dengan NIM 2006-110-2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi menggunakan stabilitas tingkat produksi, di mana yang pertama ada kolom keterangan, ada penjualan, persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, dan produksi. Nah, untuk penjualan bulan Agustus kita lihat pada data sebelumnya yaitu 180, bulan September 210, bulan Oktober 240, dan bulan total 630. Nah, kolom total ini kita lihat dari data sebelumnya, di mana ada persediaan akhir 80, kebutuhan 710, persediaan awal 50, dan produksi 660. Selanjutnya 660 ini kita bagi 3, yaitu jadi 220 untuk masing-masing bulan. Selanjutnya 220 ditambah 50, maka akan didapatkan kebutuhan dari bulan Agustus sebesar 270. Selanjutnya 270 ini dikurang dengan penjualan yaitu 280, maka akan menjadi persediaan akhir bulan Agustus yaitu 90. Nah, persediaan akhir bulan Agustus merupakan persediaan awal dari bulan September yaitu 90. Begitupun
sudah diketahui dari tingkat produksi sebelumnya. Lalu kemudian kita juga sudah mengetahui dari persediaan akhir 80 dan persediaan awal 50. Untuk tingkat persediaan kita membutuhkan selisih. Nah, rumus dari selisih adalah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal, yaitu 80 kurang 50 sama dengan 30, kemudian dibagi 3 menjadi 10. Karena persediaan akhir 80 lebih besar daripada persediaan awal 50, maka kita akan kurangi. Jadi 80 kurang 10 70, 70 kurang 10 60. Kemudian untuk persediaan awal kita akan tambah 50 tambah 10 60, 60 tambah 10 70. Kemudian kita akan jumlahkan 240 tambah 80 320, 320 kurang 70 260. Begitu juga untuk September 210 tambah 70 280, 280 kurang 60 220. Begitupun juga untuk Agustus 180 tambah 60 240, 240 kurang 50 190. Demikian untuk tingkat persediaan. Nama saya Ayu Angel Valencia Dumanal dengan NIM 200611020047. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang anggaran kebutuhan bahan mentah. Rencana produksi kami yaitu sebesar 660 dibagi 3 yaitu sebesar 220. Bahan mentah yang pertama yaitu icitan dan bahan mentah yang kedua yaitu cincau. Masing-masing standar penggunaannya yaitu sebesar 2 dan untuk jumlah kebutuhan dihitung dari 220 kali 2 yaitu sebesar 440. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai anggaran pembelian bahan mentah. Seperti yang telah kita ketahui, kebutuhan bahan mentah masing-masing sebesar 440. Dan untuk persediaan akhir masing-masing sebesar 10. Dan untuk jumlah kebutuhan didapat dari 440 ditambah 10, yaitu masing-masing sebesar 450. Dan untuk persediaan awal masing-masing sebesar 5. Untuk unit didapat dari 450 dikurang 5. Jadi masing-masing sebesar 445. Harga dari icitan sebesar 7.500 dan harga dari cincau sebesar 5.050. Selanjutnya masuk dalam total biaya. Total biaya didapat dari 445 dikali 7.500 dan hasilnya untuk total biaya dari icitan yaitu sebesar 3.337.500. Dan selanjutnya untuk total biaya dari cincau dihitung dari 445 dikali 5.050, hasilnya yaitu sebesar 2.247.250. Maka total biaya dari icitan dan cincau yaitu sebesar 5.584.750. Perkenalkan, nama saya Aulia Aldada Purwoligi dengan NIM 200611020048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya tenaga kerja. Nah, di sini kami mempunyai 5 departemen. Di antaranya departemen pertama botol, departemen kedua icitan brown sugar, departemen ketiga cincau, departemen keempat penutup botol, dan departemen kelima label dari produk. Nah, departemen pertama, rencana produksi 6, artinya setiap harinya kami memproduksi 6 unit produk. Kemudian ada DLH per unit 1, total DLH 6. Total DLH didapat dari rencana produksi dikalikan dengan DLH per unit. Kemudian di sini ada upah. Upah di sini kami menetapkan upah sebesar Rp10.000 untuk setiap jam kerjanya. Total upah Rp10.000 didapat dari DLH per unit dikalikan dengan upah. Kemudian ada total biaya. Total biaya didapat dari total DLH dikalikan dengan total upah. 6 dikali 10.000, 60.000. Untuk cara perhitungannya pada departemen 2 dan 5 itu sama. Sehingga kami mendapatkan total biaya sejumlah Rp1.140.000 untuk departemen 1, 2, 3, 4, dan 5 pada biaya tenaga Nama kerja. saya Karamevnik Stefani Lukas dengan NIM 2006112049. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead produksi. Di sini ada biaya listrik, biaya transportasi,
termasuk dalam biaya obat tetap berjumlah Rp100.000 dan biaya transportasi termasuk dalam biaya obat variabel berjumlah Rp20.000. Yang terakhir biaya label termasuk dalam biaya obat variabel berjumlah Rp25.000. Dengan jumlah keseluruhan biaya listrik ditambah biaya transportasi ditambah biaya label berjumlah Rp145.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laba rugi. Dengan penjualan Rp7.920.000 didapat dari Rp660.000 dikali dengan Rp12.000. Sedangkan persediaan awal didapat Rp600.000 dari Rp50 dikali dengan Rp12.000. Di sini pun ada biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku yang berjumlah Rp5.584.000, biaya tenaga kerja Rp1.141.000, biaya overhead Rp145.000. Dijumlahkan menjadi total biaya produksi Rp6.869.000. Selanjutnya